Aku kasih tahu ke bapakku, Pak, bla 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 bla. Kalau misalnya udah dapat bukti semuanya, Pak nih gini. Karena kasihan anaknya, nanti takutnya anaknya stres atau gimana gitu loh. Jadi lebih baik dipisah. Hai guys, welcome back to mundur lagi. Tunggu, belum ada ini, ada belek. Oke. Hai guys, welcome back to my channel. Oke guys, jadi beberapa hari kemarin aku sempat bikin di story. Jadi aku mau bikin curcol with Pok Nur lagi. Karena kan banyak sekali netizen yang DM, yang komen kalau mereka mau aku bikin curcol with Pok Nur lagi. Karena mungkin pendapatku dan masukanku tuh kayak apa? Inspiratif, kata Dodi. Jadi mungkin seperti itu ya guys. Jadi kemarin tuh aku udah bikin di story tentang apa ya? Oh ya, kalian pernah enggak korban orang ketiga atau kalian pernah jadi orang ketiga? Dan kemarin pas aku baca cari apa tuh DM-nya tuh gila banget bro, kayak bener-bener parah. Yang pertama dulu ya, Pok Nur, aku mau curhat. Jujur saya korban orang ketiga. Dulu aku saling sayang, saling serius. Bilang mau serius, apalah semua sudah dibilangin sama pacarku. Terus entah kenapa makin lama pacar aku makin beda. Aku masih positive thinking. Tapi semenjak HP-nya mencurigakan, kalau ketemu aku tidak pernah dilepas. Seketika aku dapet chatnya dengan cewek lain, hatiku sakit sekali. Pas aku tanya karena aku sayang sama dia, aku masih kasih kesempatan suruh pilih aku atau perempuan itu. Ternyata dia pilih perempuan itu. Sakit banget rasanya, astagfirullahaladzim. Nih aku kasih tau deh, makanya kalau misalnya punya pasangan, itu jangan pernah, sekalipun kalian ngecek handphone atau kalian pengen tahu, kayak kepo, apapun itu deh, nggak usah handphone deh. Dia mau pergi sama siapa, lu nggak usah kepo, nggak usah segala macam. Daripada sakit hati, mendingan cukup tanya. Maksudnya tanya nih sekali aja, kamu pergi sama siapa, sama ini. Udah, nggak usah lagi diperdalam. Ini siapa ya? Nggak usah. Karena apa? Nanti kalau misalnya ada suatu hal yang kayak bikin kalian sakit hati atau bikin gak enak, atau kalian misalnya lagi pergi sama pacar kalian, terus nggak sengaja lihat ada notif dari cewek, pasti kalian langsung netting gitu kan. Jadi mendingan nggak usah dilihat. Udahlah, yang penting lu tahu dia cuma sama lu gitu. Kecuali memang di depan mata dia benar-benar selingkuh ya, kayak tiba-tiba dia jalan sama cewek pegangan tangan segala macam. Kalau semakin kayak gini dan kamu langsung tanya kamu pilih dia atau aku tuh kayak pasti cowok juga yang kayak apaan sih, jadi males. Jadi kayak udahlah gue mendingan sama dia aja, lu ribet, bisa aja kayak gitu. Karena kan pemikiran cowok suka kalau ceweknya ribet, udahlah gue mendingan sama cari aja cewek yang nggak ribet, cari aja cewek yang kayak gini. Kita susah juga sih, karena dulu banget aku pernah sering suka ngecek handphone pasanganku, tapi itu dulu ya. Setelah aku pernah sekali ngeliat sesuatu yang gak enak, nah itu kan jadi kepikiran terus kan. Jadi aku nggak mau lagi itu terjadi. Jadi sampai sekarang aku nggak pernah mau ngeliat-liat lagi, nggak mau kepo, kayak mau bodo amat deh mau ngapain, kayak yang penting di depan gue dia nggak kayak gitu. Dia masih sama gue, ketemu gue 24 jam sama gue, telepon gue, segalanya sama gue. Gue pikir dia masih sama gue, walaupun kita nggak tahu di belakang dia bagaimana ya. Oke, lanjut lagi ya. Aku menikah kurang lebih 10 tahun. Tahun keempat perkawinan, kami hadir orang ketiga. Astagfirullah. Tapi aku masih bertahan. Wah, gila, hebat sih. Itu hebat sih. 10 tahun, di 4 tahun ada orang ketiga nih masih bertahan. Oke, mantap. Belum selesai ya. Hingga akhirnya aku menemui selingkuhan suamiku. Wah! 15 minutes later. Yang ternyata dia lebih galak dari aku, istri sahnya. Astagfirullah, gila ya nih orang. Gak tau diri banget, udah jadi orang ketiga, lo pelakor. Astagfirullahaladzim. Hingga aku meminta ketegasan dari suamiku untuk memilih. Hingga akhirnya suamiku menyadari kalau dia bukan yang terbaik. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, suamiku tergoda lagi dengan wanita lain. Astagfirullah. Ini emang gak gini loh. Terkadang tuh kalau udah sekali kayak gitu, emang susah sih untuk percaya lagi. Aku sih kalau udah sekali ketemu selingkuh, aku gak bakal mau lagi. Kenapa? Karena itu tuh kayak apa ya? Lu udah kayak gitu, kalau lu maafin, dia pasti maafin gue. Bisa aja kayak 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu bisa terjadi. Walaupun nggak mungkin kayak besoknya dia akan selingkuh, nggak. Jadi itu kayak jangka waktunya. Jadi kalau tuh kalau udah sekali selingkuh, mending gue bayar aja lah. Ya nggak sih? Bener nggak? Iya. Cari yang lain, berarti dia bukan yang terbaik. Berarti Tuhan tuh udah menunjukkan kalau dia bukan yang baik, lu cari yang lain gitu. Kalau ada yang mau buktiin dia pengen berubah beneran dan menyesali gimana? Ya coba kita lihat aja, kalau emang dia bisa berubah, alhamdulillah. Kalau nggak bisa berubah ya udah, makanya tinggal goodbye gitu loh. Kesempatan, kalau buat kawal itu berapa kesempatan? Ih, kayak komper loh. Nggak ada.
Nggak ada kesempatan. Satu. Masa nggak ada? Satu. Pertama, maksudnya udah terakhir. Iya. Once kali ya ketahuan selingkuh. Coba deh nonton World of Married Couple. Kalau kalian udah pernah nonton, kalian komen di bawah. Itu ceritanya gila. Akhirnya suaminya menyadari ternyata tuh gue tuh sebenarnya tuh cuman pada saat itu tuh gue bukan bosan gimana ya. Ya gue cuma cuci mata gitu loh. Cuman salahnya kenapa lo harus gitu loh. Kita lanjut. Yang hebatnya ketika dia galau, dia terang-terangan curhat ke aku kalau dia menyayangi dia. Hah? Wah gila. Bagaimana perasaan kakak jika berada di posisi aku saat itu? Bodohnya aku malah menghibur dia. Setelah kejadian itu akhirnya dia minta maaf lagi kalau tidak akan berhubungan dengan wanita itu. Tapi dasar wanita ular, dia semakin gencar untuk merebut suamiku. Ih gila lo ya sumpah. Hingga akhirnya wanita itu hamil. Oh. Nah itu parah sih, kalau itu sih dia masih menghibur suaminya gue. Itu artinya gede banget sih, melebihi GBK, lapangan bola semuanya lewat. Gede banget sedunia kayaknya. Dan aku mengalah, mengikhlaskan suamiku untuk dengannya, tetapi aku tidak dendam. Wah, hebat banget. Karena alhamdulillah saat ini aku sudah tenang dan bahagia. Buat Mbak yang cerita, aku mau bilang Mbak keren banget. Hati Mbak besar banget. Kalau aku jadi Mbak kayaknya aku udah nggak tahu lagi lah. Aku aja nih kayak pengen sayat-sayat hati gue. Lanjut. Kok bisa sih dia menerima? Ya emang kita harus ikhlas sih. Cuma maksudnya kayak menghibur suaminya, terus suaminya galau ke istrinya sendiri. Itu aneh sih menurutku. Nggak galauin cewek lain ke istrinya sendiri gitu. Udah. Ini stres nih Anda. Oke, lanjut ya guys. Ada orang ketiga yang orang ketiganya itu mantan. Berarti mantan cowok. Sama si cewek ini. Gue paling benci deh kalau misalnya kita punya pasangan terus itu kayak mantannya tuh masih cari muka gitu, kayak buat apa sih sebenarnya? Jadi mantannya pacar aku kadang suka ngabarin pacar aku dengan panggilan mama papa. Oke, sabar Aurel, sabar, saya harus buang. Dan itu dua orang berbeda, gimana sih kak cara ngadepinnya? Secara kita nggak tahu mereka masih WhatsApp di belakang kita atau enggak. Gimana solusinya? Dan kita harus gimana sama cowok kita? Aku sih udah berkali-kali tegasin sama cowok aku. Jawabannya janji ya nggak diulangi lagi. Tapi namanya cewek karena suka curiga. Kalau pacar sih tinggalin aja. Aku emang jujur kesel banget kalau misalnya kita punya pasangan terus mantannya pasangan kita nih masih selalu aja mencoba mengganggu gitu loh. Maksud aku kenapa sih nggak bisa banget ngelihat bahagia gitu? Gue bingung loh kadang. Ya tapi kalau cowoknya nggak respon sih ya bagus ya. Tapi kalau cowoknya respon sih gue tinggalin. Kamu nggak usah pusing, nggak usah stres, nggak usah curiga-curiga, nggak usah netting. Kalau kamu masih ngerasa itu nggak enak ya mendingan udahin aja. Karena apa? Karena menyiksa diri sendiri kan. Kok sih pikiran kita setiap ngapain? Otak gue dia masih sama ini nggak ya, mendingan gak usah dipikirin gitu. Mendingan kamu tuh cari kesibukan lain, entah kerja kayak belajar kayak ketemu teman-teman kayak atau membuka hati, putusin aja pacar kamu gitu loh. Buat apa? Buang-buang waktu, bener nggak? Daripada nggak jelas. Harus mencari yang pasti-pasti aja boy. Oke, lanjut. Kak, aku mau curhat. Tolong username-nya disensor. Tenang. Jadi aku curiga ibuku ada main di belakang sama teman SMP-nya dulu. Oke. Singkat cerita udah berapa tahun nggak ketemu dan dipertemukan lewat grup WhatsApp. Nah si laki-laki ini selalu ngechat ibuku di WhatsApp dan selalu nelponin sehari bisa 3-4 kali. Awalnya aku pikir wajar ya, tapi lama-kelamaan makin sering entah chatan atau telepon. Nah udah nggak beres dong, berarti setiap aku pinjam HP-nya nggak boleh kemana-mana, selalu dibawa HP-nya. Kalau laki-laki itu nelpon pas ada aku pasti selalu di reject. Dan muka ibuku cemas kelihatannya, nutup-nutupin sesuatu. Sebagai anak aku harus gimana ya kak? Aku bingung. Cuman sekarang di sini bapak kamu tuh masih ada atau enggak? Maksudku tuh kayak masih rumah tangganya tuh masih utuh kah? Atau memang udah cerai ibu bapak kamu tuh gimana? Kalau misalnya pandangannya masih satu keluarga, kalau aku sebagai anak aku cari tahu, 1, 2, aku tanya ibuku. Pokoknya gimana pun aku harus cari tahu nih ini apa nih? Ngapain? Ini tuh siapa? Kalau udah dapet ketemuin. Kok gue sih gitu. Terus habis itu aku kasih tahu ke bapakku, Pak, bla bla bla. Kalau misalnya udah dapet bukti semuanya, Pak nih gini. Karena kasihan loh, maksudnya itu parah sih. Apalagi di sini anaknya tuh tahu gitu loh. Itu jadinya buruk gitu loh. Pasti jadinya tuh nanti sampai kapanpun dia ingat kayak gila ya ibu gue bisa kayak gini gitu. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya pandangannya kayak gitu masih keluarga utuh, kamu cari tahu, terus habis itu kamu tanya ibu kamu, tanya si cowok ini juga nih kalau bisa temuin.
kasih tahu ke bapak kamu, karena itu sangat amat penting. Karena kasihan kan bapak kamu juga. Nah, tapi kalau misalnya ibu kamu maksudnya emang udah single parents, ya udah mungkin ya mamamu kayak ya udahlah chatting lucu kali ya. Atau kan kita nggak tahu, mungkin ya mungkin apa kayak gitu ya nggak sih? Mungkin CLBK cinta lama belum kelar. Oke, kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum Pok Nur, kenapa ya orang suka curhat sama gue? Aku tuh dari dulu pendengar yang baik, Cancer. Oke, buat kalian yang bintangnya Cancer, kalian adalah pendengar yang baik, betul kan? Komen di bawah. Karena aku tuh selalu menjadi pendengar yang baik. Sampai semua dulu teman-temanku kalau di sekolah tuh curhatnya sama aku, dan aku selalu memberikan masukan. Tapi sebenarnya kadang gue sendiri pun nggak kayak gitu. Jadi gue tuh kayak bijaknya untuk orang lain, gak sama diri gue. Lanjut. Assalamualaikum Pok Nur, aku mau cerita tapi tolong jangan sebut namaku ya. Oke. Dulu aku pernah jadi orang ketiga sama teman satu kerjaan. Tapi awalnya aku nggak tahu kalau dia udah punya istri. Wow, amazing. Kamu sebagai laki-laki hebat sekali menutupi itu. Seperti bagus. Malah sebelum aku tahu dia ngajakin nikah siri. Wow, Lohi. Dia ngajakin nikah siri coba. Wah, parah banget nih. Aku penasaran dong kenapa ngajakinnya nikah siri. Terus aku stalking aja sosmednya, ternyata dia udah punya anak istri. Shock banget aku, dan parahnya lagi teman-teman aku satu kerjaan taunya dia masih single. Astagfirullah. Nah, emang kenapa sih nggak tahu kalau udah punya istri, udah punya anak? Emang apa sih nggak boleh? Kalau emang lu belum yakin lu punya istri dan punya anak, ngapain lu nikah? Gitu loh. Ya mendingan gak usah nikah dulu gitu loh. Kalau emang masih mau jelalatan. Ih, kesel banget deh gue. Orang-orang yang kayak gini nih harus dimusnahkan. Nggak, soalnya jahat banget. Masa nggak nganggap anak sendiri gitu loh. Istrinya kayak, kalau istrinya ya udah deh gitu. Anak loh nggak dilakuin tuh parah banget. Ih, gila ya. Selamat malam, selamat siang, Nak Aurel katanya. Aku dulu pernah diduain sama suami, dan suamiku sampai punya anak sama simpenannya. Allah Akbar. Ku menangis membayangkan. Sakit aku banget. Sumpah sakit banget, dan aku sampai sekarang nggak dicerain, hidupku digantung sampai ke astagfirullahaladzim. Sebagai wanita, kalian tuh juga harus tegas, walaupun maksudnya emang harus nurut sama suami benar. Cuman kita kan wanita harus jelas gitu loh. Lu apalagi kalian udah suami istri tuh harus benar-benar tegas loh, kayak woi, kalau emang lo mau punya istri lagi ya ngomong aja gitu loh. Kenapa harus diem-diem? Punya anak lagi. Kenapa nggak cerain istrinya sih? What? Menurut kalian kenapa? Kalau yang kayak gini aku suka nggak bisa kasih masukan karena gue shock duluan. Karena menurutku ini parah banget. Kalau menurut aku, Mbak ngomong sama suami Mbak, kalau perlu Mbak aja yang cerain. Ya pokoknya buat kalian semua tuh gak salah, mau cewek, mau cowok, mau siapapun, mau apapun. Kalian tuh mau nanya, woi, sebenarnya apa? Kalian tuh nanya, pastinya tuh wajib gitu loh. Woi, gimana maunya apa gitu loh? Sebenarnya maunya gimana gitu. Jangan gantungin gue gitu loh. Jangan. Sakit. Harus jelas gitu. Oke. Harus enggak. Sabar ya. Oke, ini yang terakhir ya guys. Soalnya gue kalau masalah kayak gini udah shocknya tuh total betul. Oke. Assalamualaikum Mpok Nur. Saya Ibu Tit gitu. Saya mau cerita sedikit Mpok. Begini, menurut pendapat Mpok, Nur salah atau tidak saya bertahan dengan suami saya yang jelas-jelas sudah selingkuh dengan wanita lain sampai wanita itu hamil. Dan sampai saat ini saya masih bertahan Mpok Nur. Menurut Mpok Nur saya salah atau tidak? Jujur Mpok, saya bertahan karena anak-anak saya. Dan sejujurnya saya sudah tidak sanggup lagi, tetapi saya harus ada demi anak-anak. Menurut Mpok, Nur saya salah atau tidak? Nah itu kadang tuh kalau misalnya udah berumah tangga, kalau udah ada masalah kayak gini, kalian masih tetap bertahan demi anak. Cuman lebih kasihan lagi kalau misalnya anak kalian harus melihat dan harus tahu itu semua. Jadi lebih baik kayak anaknya dikasih tahu. Karena nggak semua anak broken home tuh pasti akan gimana-gimana gitu loh. Jadi ya kalau menurutku ya lebih baik tuh diudahin aja. Karena apa? Karena kalau makin lama kasihan anaknya. Apalagi kalau misalnya dua anaknya udah gede tuh tahu ternyata bapaknya punya anak lagi tapi sama orang lain. Ya nggak sih? Makanya gitu loh, tolong dong. Bapak laki-laki ya. Bapak tuh pilih, Bapak mau istrinya yang berapa gitu loh Pak. Bapak mau istrinya yang kayak gimana gitu loh. Bapak mau yang apa loh Pak lo. Ya Allah, tolong. Jadi kalau menurutku Pak. Jangan. Oh, iya. Maaf, baru kamera baru. Oh ya, baru. Oke. Menurut aku sih yang bisa dibilang salah juga sih, tapi kalau menurut aku ya baik diomongin penjelasan baiknya gimana. Soalnya tuh udah jelas-jelas banget, ibu tahu lagi. Maksudnya si bapak ini udah punya anak dari istri lain gitu. Kalau emang gini loh, kalau memang dia mau, kalau emang dia benar-benar mau tanggung jawab ya udah hidupin semuanya di satu rumah aja kalau gitu.
senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh iya jangan, oke, nggak boleh, nggak. Udah pokoknya kalau menurut aku ibu nanya ke bapak maunya gimana. Kalau emang dia nggak jelas juga, ibu sebagai wanita pun nggak salah kalau ibu mudahin semuanya. Karena kasihan anaknya nanti, takutnya anaknya stres atau gimana gitu loh. Jadi lebih baik dipisah. Kalau memang berpisah itu yang terbaik. Mungkin Tuhan sudah memberikan jalan ibu untuk cari yang lain. Pokoknya guys, tolong ya. Aku kadang suka bingung deh sama ibu gitu, gimana sih? Jadi buat aku, ibu tanya aja bu kepastiannya bu. Aku butuh kepastian. Oke, karena di sini aku perempuan dan kebanyakan di sini yang cerita juga perempuan yang kuat, aku tahu. Kita harus saling support karena aku tahu pasti itu berat. Cuma harus, aku selalu ingat kata Pipi, seberat apapun cobaan kita harus hadapin. Jangan mundur, tetap happy. Mungkin ini cobaan dari Allah membuat kita jadi lebih kuat lagi, wanita kuat tuh. Jadi buat kalian tetap semangat, tetap kuat. Pokoknya kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu, udahlah. Maksudnya kalau ada orang yang begitu, udah deh ibu tuh minta aja nih maunya tuh lu tuh gimana, jangan digantungin aja kayak gitu. Terus habis itu harus jelas, harus pasti ya nih, kepastian ya. Pokoknya buat kalian jangan lupa nonton lagu saya yang terbaru ya, udah ada di YouTube. Tolong. Oke guys, aku kayak punya ide gitu karena Curcol with Porn ini ternyata baik banget yang suka dan baik banget yang tarik, baik banget yang pengen curhat, pengen dapat masukan yang banyak dari aku juga. Mungkin nanti Curcol with Porn ada sesi yang berbeda lagi. Mungkin kita bisa video call atau mungkin kita bisa ketemu atau bisa by call. Tapi tenang aja, rahasia kalian terjaga, nggak ada fotonya. Kalaupun kita ketemu nanti kan kita tutupin matanya atau segala macem. Oke, kalian tenang aja, nggak usah khawatir. Jika kalian bisa langsung, nanti aku tulis email di bawah, kalian bisa email ke situ. Yang paling seru nanti langsung kita ini. Nanti kalian bisa langsung cek di description box. Oke guys, dadah.